Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, silakan dicek terlebih dahulu jika ada barang-barang yang mengganggu akan jalannya pelaksanaan pembelajaran kita hari ini, mohon segera diamankan terlebih dahulu. Coba dicek kiri kanan, ada barang-barang yang mengganggu. Sudah? Silakan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aku akan melakukan presensi terlebih dahulu. Aira Dwi Nur Adham, Afgan Raihan, Amanda Az-Zahra Putri, Fadri Julianda Ferli, Fahmul Rido, Jasmine Aulia Putri Wijoyo, Kaila Hana Pasha, Meja Salsabila Silvi, Muhammad Abbas, Muhammad Imam, Muhammad Rushdi Mubarak, Nabila Yasmin Mumtaz, Nazira Aferlia, Roles Syaputra, Salma Sabira Harahap, Soleha Putri Aditya, Syifa Dwi Balkis, Muhammad Fahrul Razi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What are you today? Udahlah, kurang semangat. What are you today? Okay, I'm fine too. Ucapan saudara Mulia, sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah hari ini Allah masih berkenan kita untuk berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Kalau pula kita sampaikan kepada suri tauladan kita, yakni dari besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anda semua, pada hari ini
kita akan membahas materi tentang kepularan senyawa kovalent. Nah, untuk itu untuk mengetahui pengetahuan dasar kalian tentang senyawa kovalent ini, terutama tentang kepularan senyawa kovalent, untuk itu Ustaz akan melakukan tes diagnostik terlebih dahulu, ya. Oke, baik Anda sekalian, silakan di kertasnya dituliskan nama masing-masing. Kemudian silakan jawab soal yang ada di depan. Waktunya 5 menit. Dipersilakan.
Oke, 2 menit lagi. Oke, waktunya selesai. Mohon dibantu dikumpulkan 1 orang, yang perempuan 1 orang, yang laki-laki juga mohon dibantu 1 orang. Oke, silakan. Oke, terima kasih kepada Anda semua yang sudah melaksanakan pretest. Sembari nanti Ustaz periksa terlebih dahulu pengetahuan dasar kalian mengenai kepolaran senyawa kovalent. Nah, sambil saya periksa, kalian perhatikan video inspirasi depan. Silakan diperhatikan. Dapatkan coba
sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Oke, kira-kira dari video yang sudah kalian lihat tadi, kira-kira pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari video tadi? Angkat tangan. Oke, silakan Simbah. Tidak akan menyerah. Apa? Tidak mudah pantang menyerah. Tidak Mudah pantang menyerah. mudah pantang menyerah. Ada lagi yang lain? Silakan. Oke. Tolong pelajari. Oke. Apa pelajaran yang bisa diambil dari video tadi? Oke. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Yang di belakang, Putra. Tidak mudah mengeluh walaupun ada kurangnya. Tidak mudah mengeluh walaupun banyak kekurangan. Ada lagi? Habis? Oke, kita berikan aplaus untuk kita semua. Baik, begitulah yang namanya kehidupan. Di dunia ini kita terlahir, ada yang terlahir sempurna, dan tentu juga banyak kawan-kawan kita yang terlahir tidak sempurna. Sesuai dengan video yang sudah kalian lihat tadi, ada yang terlahir cacat tapi dia tidak pasrah dengan kondisinya. Dia tetap berusaha menjalankan aktivitasnya dengan normal. Bahkan tadi tidak punya tangan, betul? Tetapi masih bisa menggunakan gergaji. Ya tadi. Untuk itu bagi kita yang terlahir normal hari ini, seharusnya
seharusnya kita bisa berbuat lebih dibandingkan mereka tadi yang terlahir tidak normal. Oke, baik, kita lanjutkan. Oke, pada kegiatan pembelajaran hari ini, setelah kegiatan pembelajaran kita hari ini selesai, maka diharapkan kalian yang pertama bisa memahami pengertian polarisasi, kemudian ikatan kovalen polar dan non polar. Kemudian yang kedua, kalian mampu menganalisis perbedaan senyawa kovalen polar dan non polar. Kemudian yang ketiga, kalian mampu merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa kovalen berdasarkan beberapa sifat fisiknya. Oke, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, adapun metode yang kita gunakan adalah berdasarkan PBL. Apa itu PBL? Problem Based Learning. Artinya, kegiatan pembelajaran kita hari ini berdasarkan dari suatu masalah. Nah, untuk itu langkah-langkahnya yang pertama nanti kalian akan diorientasikan pada suatu masalah. Kemudian yang berikutnya, kalian setelah diorientasikan dengan masalah, nanti kalian secara berkelompok akan menyelesaikan masalah tersebut. Nah, artinya permasalahan tadi diselesaikan dalam kelompok. Nah, kemudian setelah kalian berdiskusi dengan teman-teman di kelompok, setelah itu setiap kelompok nanti diberikan kesempatan untuk menyajikan hasil karyanya, hasil diskusi kelompoknya nanti di depan. Oke. Kemudian yang terakhir, baru bersama-sama nanti kita analisa dan kita evaluasi hasil diskusi kelompok masing-masing. Oke, jelas? Jelas. Oke, pada kegiatan pembelajaran kita hari ini ada beberapa penilaian yang akan saya gunakan. Yang pertama yang sudah kita lakukan tadi, tes diagnostik, ya, tes pengetahuan awal sudah dilakukan. Dan nanti ada yang namanya tes formatif. Ini dilakukan nanti selama kalian berdiskusi, ya. Kemudian yang terakhir nanti ada post test, ya, setelah diskusi selesai. Ini gambaran tes yang nanti kita laksanakan. Oke. Siapa di sini yang pernah menyuci piring angkat tangan? Pernah semua? Oke, berarti seluruhnya di sini pernah cuci piring? Pakai sabun atau tidak? Pernah yang mencuci piring tapi tidak pakai sabun? Pernah? Tidak. Selalu pakai sabun? Oke. Kira-kira pernah tidak kalian mencuci piring yang banyak minyaknya tapi tidak menggunakan sabun? Pernah? Apa yang terjadi? Satu-satu, mana mic tadi? Satu-satu. Apa yang terjadi? Mic di belakang. Oke, apa yang terjadi, Mam? Yang terjadi kotorannya tidak hilang. Kotorannya tidak hilang. Ya, minyak dan air tidak bisa bersatu, jadi tidak bisa membersihkan kotoran yang ada di piring. Oh, air tidak bisa membersihkan minyak yang ada pada piring. Ada lagi yang mengalami kasus yang sama?
Sama kejadiannya. Oke, baik. Kira-kira menurut kalian mengapa minyak dan air itu tidak bisa bersatu? Sedangkan yang kedua, gula itu dapat bercampur dengan baik dengan air. Kenapa kira-kira? Air tidak bisa bercampur dengan minyak, sedangkan gula dapat bercampur dengan baik. Oke, silakan. Karena minyak itu dia bukan suatu larutan yang dapat terlarut dengan air, sedangkan gula itu dia dapat terlarut dengan air. Oke, itu berlima. Ada lagi? Silakan Bajeng. Menurut saya minyak memiliki tekanan yang lebih padat daripada air, maka air dan minyak tidak menyatu. Jika gula memiliki tekanan yang lebih rendah daripada air dan mudah tercampur. Oke, itu belum pasti. Ada yang lain lagi yang lain? Mengapa minyak dan air tidak bisa bercampur, sedangkan gula dapat bercampur dengan baik? Ada lagi? Silakan. Tidak ada? Oke. Oke, perhatikan video berikut. Kita mencuci piring atau alat rumah tangga lainnya yang terkena minyak murai tidak bisa bersih hanya dengan menggunakan air saja. Air dengan minyak ini tidak bisa nempel, dan ketika kita mencucinya pakai sabun, baru piring tersebut akan bersih. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, sabun dan minyak tidak boleh campur karena mereka saling tidak suka. Air dan minyak mempunyai sifat yang sangat berbeda. Air sifat polar, sedangkan minyak bersifat non-polar. Ketika ditambahkan sabun, piring akan bersih. Kenapa? Oke. Pernah kira-kira kalian mendengar istilah like and dislike? Apa arti like? Dislike? Tidak suka. Oke. Jika suka dengan suka digabungkan, apa yang terjadi? Maukah mereka bergabung? Jika suka dan tidak suka digabungkan, bisakah dia bergabung? Tidak. Kalau tidak suka sama dengan tidak suka digabungkan, bisa. Itulah yang terjadi antara air dan minyak. Air, sesuai dengan video yang sudah kalian lihat tadi, air sifatnya adalah polar, sedangkan minyak non-polar, like and dislike. Makanya air dan minyak ketika dicampurkan, mereka tidak akan pernah bisa bercampur kecuali ditambahkan sabun. Sabun perannya di situ sebagai apa kira-kira? Penengah. Ya, sabun itu sifatnya sebagai emulgator. Ya, sifatnya adalah sebagai pengemulsi. Sabun itu punya kedua-duanya, punya polar, punya non-polar. Maka sabun bisa menjadi penengah antara minyak dan air.
materi kita kali ini. Oke, kita masuk. Ini adalah video materi tentang pengeluaran senyawa kovalen. Oke, mohon diperhatikan dengan baik. Itu adalah pengeluaran senyawa kovalen. Pengeluaran suatu senyawa, ya, kita lihat di sini ada senyawa H2, kemudian molekulnya ini Cl2, dan juga ini adalah O2, ya. Nah, pada molekul-molekul di atom ini, nah, seperti ini H2, Cl2, O2, pasangan elektron yang digunakan bersama berada di antara dua atom dalam jarak yang sama. Sebab kedua atom yang berikatan mempunyai kekuatan daya tarik elektron yang sama. Oke, perhatikan. Dari video yang ditampilkan di sini ada tiga buah senyawa. Yang pertama H2 terjadi antara H dengan H. Karena dia terjadi antara H dengan H, artinya dia memiliki gaya tarik yang sama. Akibatnya apa? Jarak pasangan elektronnya berada pada jarak yang sama. Kenapa? Kekuatan gaya tariknya sama-sama kuat. Artinya, jika gaya tarik yang terjadi nanti sama-sama kuat, maka senyawanya bersifat non polar. Sedangkan sebaliknya, kita tengok bersama. Nah, ikatan yang terbentuk pada molekul-molekul tersebut yang dinamakan ikatan kovalen non-polar. Nah, bagaimana bila ikatan kovalen ini terjadi di antara dua atom yang mempunyai kekuatan daya tarik elektron yang berbeda, ya? Misalnya antara atom hidrogen dan klorin pada molekul HCl. Ini akan kita bahas dalam video berikut ini. Nah, kita lihat dulu sini berdasarkan ketahuan bahwa ikatan kovalen itu dibagi atas dua, ya. Ada yang disebut dengan ikatan kovalen polar dan juga ada yang disebut dengan ikatan kovalen non-polar. Nah, dalam suatu senyawa yang berikatan kovalen dapat tertarik oleh medan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan kovalen ada yang menimbulkan kutub-kutub muatan listrik. Terjadinya kutub listrik dalam ikatan kovalen itu disebut dengan peristiwa polarisasi ikatan. Polar itu artinya kutub. Peristiwa terjadi polarisasi ikatan ini disebabkan adanya perbedaan kekuatan gaya tarik terhadap pasangan elektron yang digunakan bersama-sama. Besarnya kekuatan daya tarik elektron dari suatu atom dinyatakan sebagai harga ke elektron negativan di skala Pauling. Nah, ini skala Pauling, ya, dalam sistem elektron. Ini contohnya adalah hidrogen, ya, dan juga elektronnya mempunyai perbedaan ke elektron negativan yang berbeda, ya. Nah, jika dua atom berbeda ke elektron negatifan yang berikatan, maka pasangan elektron ikatan akan lebih tertarik ke arah yang lebih ke elektron negatif. Ikatan kovalen ini disebut sebagai ikatan kovalen polar dan senyawanya disebut sebagai senyawa polar. Nah, kita lihat ini contohnya pada HCl, ya. Ini adalah elektronnya. Di sini bahwa kita lihat jadi perbedaan ke elektron negatifan bahwa H itu adalah 2,1 dan Cl juga itu adalah 3,5, sehingga ada perbedaan selisihnya itu adalah 0,9, sehingga pasangan elektron yang digunakan secara bersama itu cenderung tertarik ke yang lebih elektron negatif. Oke, jelas
yang disampaikan berdasarkan video? Oke. Jika dua buah atom membentuk ikatan yang mana mereka berasal dari atom yang berbeda, yang tentunya memiliki keelektronegatifan yang berbeda, maka akibatnya apa? Yang elektronegatifnya kuat, maka dia akan lebih kuat menarik pasangan elektronnya. Maka akibatnya apa? Terbentuklah ikatan kovalen polar. Senyawa yang terbentuk dari ikatan kovalen polar ini, senyawanya disebut dengan senyawa polar. Salah satu sifat dari senyawa polar adalah dia dapat menghantarkan arus listrik, dan juga jika diuji senyawanya, dia dapat dibelokkan mendekati arah medan listrik. Nanti kita lihat bentuknya. Tidak akan menimbulkan kutub positif dan kutub negatifnya. Ini kutub positif untuk yang H dan Cl itu adalah kutub negatif. Nah, karena pasangan elektron ini lebih tertarik ke arah Cl, sebelah atom Cl itu lebih elektronik. Nah, bagaimana menentukan bahwa suatu molekul tergolong kovalen non polar atau kovalen polar? Ini kita lihat. Nah, untuk yang kovalen polar, nah, yang pertama itu adalah yang tidak ada elektron bebas, ya, atau pasangan elektron bebas. Itu yang kemarin di video sebelumnya disebut dengan PEB, ya, pasangan elektron bebas. Kemudian yang kedua, ikatannya sama kuat. Kemudian bentuk molekulnya adalah simetris, ya, dan memiliki pola itu sama dengan nol. Jadi resultan vektornya, ya, tidak ada, ya, sama dengan nol, ya, jadi saling membedakan. Kemudian untuk yang kovalen polar, ya, di sini berarti pada atom pusat yang mempunyai elektron bebas, kemudian ikatannya dia tidak sama kuat, ya. Kemudian bentuknya menjadi asimetris dan memiliki pola yang tidak sama dengan nol, ya. Nah, resultan vektornya nanti solusinya dia ada angkanya, ya. Oke. Nah, kita lihat di sini contohnya untuk yang kovalen non polar. Nah, di sini kita lihat di sini adalah CH4, ya, ini matrixnya. Nah, maka ikatannya di sini bentuknya seperti ini, kovalen tunggal, ya. Nah, kita lihat di sini dia tidak C sebagai atom pusat, dia tidak ada elektron bebas, ya. Kemudian ikatannya juga sama kuat, ya, saling mengandung adalah CH, 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 ya. Kemudian dia simetris, ya, bentuknya simetris. Kemudian memiliki pola di sini dia sama dengan nol, ya, karena resultan variannya, ya, saling menyediakannya antara C dan H sama, ya. Kemudian untuk yang kovalen polar, ini contohnya adalah NH3, nulisnya kalau kita bentuknya seperti ini, katakan kovalen tunggal. Nah, di sini ada. Oke, perhatikan perbedaan bentuk molekulnya. Yang di sebelah kanan ini adalah bentuk dari senyawa kovalen non polar. Bentuknya tadi salah satunya apa? Simetris. Simetris itu seperti apa? Sama semuanya. Kalau intinya bisa dilipat. Kalau dilipat jumpa semua sisi. Contoh molekulnya CH4 berbanding dengan molekul NH3. Coba tengok. Simetris atau tidak? Jelas nampak perbedaannya. Pada molekul NH3 terdapat pasangan elektron bebas. Yang mana? Yang di atas, yang tidak berikatan dengan H. Sedangkan pada CH4 semuanya digunakan berikatan dengan H. Maka bentuknya menjadi simetris. Sedangkan NH3
kemudian tidak simetris. Di sini jelas nampak pasangan elektrolibasnya. Satu pasang di atas. Jelas? Jelas? Oke, kita lanjutkan. Pasangan elektron bebas pada atom pusat yaitu N, ya, ada pasangan elektron bebas. Kemudian ikatannya ya menjadi tidak sama kuat ya, saling tertarik ya untuk lebih ke pasangan elektron bebas. Kemudian dan bentuknya menjadi asimetris ya. Karena ada gaya kolak dari BSPN ya untuk yang pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan. Kemudian ini ada contoh untuk senyawa polar ya. Contoh untuk senyawa polar ini adalah HCl dan yang tadi maka akan terjadi ke Cl, kemudian HF, kemudian di sini ada H2O. Nah, H2O yang menjadi pasangan elektron bebas pada atom pusat ini adalah O. Kemudian NH3 yang tadi ya, dan ini adalah PCl3 dan masuk ke dalam senyawa polar ya. Kemudian ini ada contoh lagi, itu adalah senyawa non-polar. Nah ini H2, nah kemudian O2 yang unsur di atom ya yang sama, kemudian NH3, nah ini CO2 semuanya termasuk dalam non-polar ya, karena memiliki polar 0, dan juga di sini PCl5 termasuk dalam senyawa non-polar. Materi kita kali ini Oke, kayaknya sudah mulai loyo ya. Oke, untuk itu kita akan ice breaking terlebih dahulu. Nama ice breakingnya adalah tepuk dor. Oke, kita contohkan. Oke, sebelumnya kita silakan berpasangan terlebih dulu, menghadap ke pasangannya. Silakan menghadap. Oke, ya? Sudah menghadap? Oke. Oke, kemudian silakan berdiri. Oke. Kemudian berikan senyum terbaik ke pasangan yang di depan. Berikan senyum terbaik dulu. Bukan ketawa, senyum terbaik. Oke, sudah? Oke. Jika instruksinya adalah tepuk 1, maka gunakan tangan dor ke arah lawan. Tepuk 2, dor. Tepuk 3, dor. Tepuk 4, cikidor. Oke, bisa? Oke, yang semangat. Ya, yang semangat untuk menembak lawannya. Oke. Are you ready? Oke, kita mulai. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Oke, bersemangat? Bersemangat? Oke, silakan duduk kembali. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan membagi menjadi 4 kelompok. Ya, ada kelompok oksigen, kelompok hidrogen, kelompok nitrogen, dan kelompok neon. Oke. Untuk kelompok ini dibagi anggotanya berdasarkan hasil tes diagnostik yang sudah dilakukan tadi. Ya, silakan nanti duduk berkelompok. Yang pertama untuk kelompok oksigen. Kelompok oksigen.
dengan anggota yang pertama Nabila Yasmin Mukhtar, kemudian yang kedua Salma Sabira Harahap, Afgan Rihan, dan Muhammad Rusdi Mubarak. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok hidrogen dengan anggota yang pertama Aira Dwi Nur Adha, Jasmine Aulia Putri Wijoyo, Fahro Ridho, dan Roles Saputra. Kelompok yang ketiga, kelompok nitrogen dengan anggota Syifa Dwi Balkis, Mecha Salsabila Silvi, Muhammad Fahro Razi, dan Fajri Juanda Ferdi. Kelompok yang terakhir yaitu kelompok neon dengan anggota Nazira, Aprilia, Soleha Putri Aditya, Amanda Az-Zahra Putri, Muhammad Imam, dan Muhammad Abbas. Oke, untuk tempat duduk silakan duduk berkelompok. Jelas anggota kelompoknya? Oke, berikutnya silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Yang pertama, untuk kelompok oksigen duduknya di sini, kelompok hidrogen di belakang, disusul kelompok nitrogen dan kelompok neon. Silakan duduk berdasarkan anggota kelompok masing-masing, duduk membentuk lingkaran. Langsung disusun tempat duduknya membentuk lingkaran berkelompok. Silakan langsung bentuk seperti lingkaran. Beri space antar kelompok. Ya, berikan space antar kelompok. Berikan space. Oke, kelompok ini apa oksigen? Oksigen, hidrogen boleh mundur sedikit ke belakang, berikan space dengan kelompok yang di depan. Oke, oke. Oke, sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing? Sudah? Oke, berikutnya kalian akan bekerja di dalam kelompok. Ustaz akan bagikan lembar kerjanya. Oke, bisa diperhatikan di LKPD. Oke, silakan dibuka yang pertama di LKPD di halaman ke-5. Halaman 5. Oke, di halaman 5. Di situ yang pertama ada data pengamatan. Yang pertama ini adalah berdasarkan aliran lautan. Nanti kalian akan ditampilkan video atau kalian bisa melihatnya di HP dengan cara men-scan barcode. Ya, nanti mengisi kotak yang ada di tabel itu berdasarkan hasil pengamatan kalian dari video yang nanti kalian lihat. Misalnya yang pertama, bahannya apa? Air. Ternyata ketika dialirkan dan didekatkan dengan penggaris, nanti dia dibelokkan mendekati penggaris. Nah, indikasinya apa? Catat nanti. Ya, misalnya nanti bensin dibelokkan atau tidak, cuka dibelokkan atau tidak. Oke. Kemudian untuk yang kedua, perhatikan tabel yang kedua, hasil uji kelarutan dengan air. Ini nanti kita lakukan dengan bahan-bahan yang ada di depan. Yang pertama,
tolong diganti dahulu. Yang pertama bensin ganti dengan minyak goreng. Silakan diganti dahulu. Bensin itu diganti dengan minyak goreng. Ya, diganti. Kemudian yang kedua HCl diganti dengan etanol. HCl diganti dengan etanol 70%. Ya. Kemudian NaOH diganti dengan NaHCO3. NaHCO3, natrium karbonat. Natrium karbonat kalau susah. Nah, untuk yang kedua ini nanti berdasarkan sifat yang tadi, like and dislike. Ya, like and dislike. Oke. Coba tengok di KPD-nya ada jumlah barcode? Ada? Ada? Oke, betul. Ini saya akan Oke, videonya lihat di HP boleh, saya juga tampilkan di depan sambil berdiskusi dengan kawan-kawan kelompok sambil diisi langsung tabel yang pertama. Oke, jelas? Oke, kita mulai. Silakan barcode-nya bisa kalau biar lebih jelas scan barcode-nya. Ada? Jelas? Di situ berarti video apa? Video Pratigo. Ambil yang barcode video Pratigo. Silakan di-scan. Saya sudah tampilkan di depan. Oke, silakan mulai untuk mengisi KPD. balik kepada kalian untuk praktikum di laboratorium kimia, yaitu praktikum menentukan kepolaran suatu larutan. Langkah kerja pertama dalam praktikum ini adalah kita men-setting bulet. Kemudian kita masukkan larutan yang akan kita uji. Langkah selanjutnya adalah kita gosok-gosok penggaris dengan menggunakan handwall. Setelah itu kita buka keran bulet sampai didapatkan aliran air yang stabil dan tidak terlalu kencang. Kemudian kita dekatkan penggaris yang sudah kita gosok-gosokkan tersebut ke aliran air yang sedang mengalir. Dan teman-teman, pengamatan yang akan kita lakukan adalah jika larutan tersebut merupakan perhatikan aliran airnya, apakah lurus saja atau dibelokkan. Itu yang kena mati nanti untuk salah satu. merupakan larutan non-polar, maka aliran air akan cenderung lurus. Larutan pertama yang akan kita lihat bipolar atau non-polar adalah larutan NaOH. Jika kalian lihat bahwa aliran air yang keluar dari bulet cenderung mendekati penggaris atau membelok ke arah penggaris, maka ini adalah larutan kedua yang saya uji. Ini adalah di sana atau NaCl. Di sini tampak larutan tersebut membelok mendekati penggaris. Larutan selanjutnya yang akan saya uji adalah larutan HCl. Di sini terlihat bahwa aliran air mendekati penggaris. Selanjutnya saya mempunyai larutan gula. Di sini terlihat bahwa larutan gula selanjutnya adalah larutan cuka. Di sini juga terlihat bahwa aliran yang keluar mendekati penggaris. Dan yang terakhir adalah bensin. Di sini terlihat bahwa aliran bensin yang keluar dari bulet tidak menunjukkan pembelokan atau ketertarikan ke arah penggaris. Oke, selesai tabel 1? Selesai? Perlu diulangi? Perlu? Oke, kita ulang sekali lagi. Coba diperhatikan lah. Saya akan kembali mengajak kalian untuk praktikum di laboratorium kimia, yaitu praktikum menentukan kepolaran suatu larutan. Langkah kerja pertama dalam praktikum ini adalah kita men-setting bulet. Kemudian kita masukkan larutan yang akan kita uji. Dan langkah
selanjutnya adalah kita gosok-gosok penggaris dengan menggunakan kain wol. Setelah itu kita buka keran bulet sampai didapatkan aliran air yang stabil dan tidak terlalu kencang. Kemudian kita dekatkan penggaris yang sudah kita gosok-gosokkan tersebut ke aliran air yang sedang mengalir. Nah teman-teman, pengamatan yang akan kita lakukan adalah jika larutan tersebut merupakan larutan polar, maka aliran air yang keluar dari bulet akan cenderung membelok mendekati penggaris. Namun jika larutan tersebut merupakan larutan non-polar, maka aliran air akan cenderung lurus. Larutan pertama yang akan kita lihat, biopolar atau non-polar, adalah larutan NaOH. Di sini bisa kalian lihat bahwa aliran air yang keluar dari bulet cenderung mendekati penggaris atau membelok ke arah penggaris. Tempat ini adalah larutan kedua yang saya uji. Ini adalah larutan garam atau NaCl. Di sini tampak larutan tersebut membelok mendekati penggaris. Larutan selanjutnya yang akan saya uji adalah larutan HCl. Di sini terlihat bahwa aliran air mendekati penggaris. Selanjutnya saya mempunyai larutan gula. Di sini terlihat bahwa larutan gula selanjutnya adalah larutan cuka. Di sini juga terlihat bahwa aliran yang keluar mendekati penggaris. Dan yang terakhir adalah bensin. Di sini terlihat bahwa aliran bensin yang keluar dari bulet tidak menunjukkan pembelokan atau ketertarikan ke arah penggaris. Oke, tabel 1 selesai? Oke, baik, kita lanjutkan untuk mengisi tabel yang kedua. Dibuka. Diperhatikan tabelnya, sayang. Diperhatikan tabelnya terlebih dahulu. Di setiap botol ada label. Coba perhatikan dulu, dibuka. Tunggu, jangan isi dulu. Oke, yang pertama siapkan wadahnya yang garam. Garam ada garam? Ada garam? Siapkan wadah garam. Tanahkan lagi garam seluruhnya. Mana wadah garam? Garam. Oke, larutan garam bacanya ya. Oke, larutan garam. Ada larutan garam? Oke, larutan garam. Mana garam? Oke, berikutnya garam. Oke, berikutnya larutan gula. Siapa wadah gula? Gula. Jangan diminum. Gula. Oke, belum ya? Berikutnya minyak goreng. Minyak goreng. Minyak goreng. Minyak goreng. Berikutnya NaHCO3, natrium karbonat. NaHCO3. Oke.
berikutnya suka. Oke, berikutnya etanol. Etanol. Etanol mana? Etanol. Etanol. Oke. Oke, silakan cara mengisinya adalah masing-masing wadah ada 6 sampel. Nanti kita tambahkan air, kemudian diaduk bercampur atau tidak? Ya, bercampur atau tidak? Itu yang dicatat di nomor kerja. Oke, silahkan dimulai. Silakan airnya ada di botol aqua yang sudah dibawa masing-masing. Iya, sedikit, jangan banyak. Coba diaduk, perhatikan bercampur atau tidak, itu dicatat. Diaduk, coba diaduk, diperhatikan bercampur atau tidak. Jangan banyak kali ya. Oke, untuk menambah informasi atau menambah referensi, kalian bisa scan kembali di barcode yang tadi. Situ ada materi atau video tentang pembelajaran. Coba dicek. Atau kalau yang coba cek di depan kalau ragu. Dicek bercampur atau tidak, jangan pakai tangki. Sudah? Silakan dilengkapi pertanyaan yang berikutnya.
Boleh letak di belakang dulu. Letak di belakang. Letak di belakang aja buat situ. Tuh, belakang sana. Senggol. Silakan letak belakang aja. Oke, silakan dijawab. Dijawab pertanyaan yang ada di belakang sebelah tabel. Silakan dijawab. Silakan. Bagi kerja. Pertanyaannya ada berapa kelompok? Ada 4. Silakan bagi kerja. Oke, selesai? Belum? Oke, ya, silakan. Oke, setelah ini nanti kita baru diskusi ya, presentasi masing-masing kelompok. Selesai? Selesai? Yang pertanyaan sebelah selesai? Sebelah? Dua lagi. Cek pertanyaan sebelah masih ada 2 lagi. Saya dulu ada, ini masih ada kan? Ini lengkap, ini sudah kamu sudah bertemu. Ya. Kesimpulan yang pertama dari uji aliran tadi, apa kesimpulannya? Hanya apa yang pola atau pola. Kenapa kan jelas tadi kan? Saya contohnya air dibelokkan tidak loh, air belokkan, berarti sifatnya apa? Pola. Nah, itu buat tuh air sama dengan pola. Itu contohnya. Gimana? Ya, itu yang ini juga diisi berdasarkan hasil yang kalian amati tadi antara display dan design. Minyak goreng, air polar dan polar. Air polar. Kalau air dicampur dengan minyak, berarti dia ternyata tidak bercampur. Maka minyak sifatnya berarti kalau dia yang bercampur dengan air, berarti sifatnya adalah polar. Yang tidak bercampur dengan air, berarti dia non polar. Untuk tabel yang di halaman 7. Tabel halaman 7 dan polar.
Oke, baik, diskusi selesai. Berikutnya kita akan melakukan presentasi hasil dan diskusi kelompok. Ya, sebelum kita presentasi, kita akan melakukan ice breaking yang kedua. Oke, seluruhnya boleh berdiri. Oke. Oke, ambil posisi yang agak lapang. Nah, ini gerakannya luar biasa. Ya, baik. Imam, Imam. Udah? Oke, bersemangat. Sama-sama. Oke, cek. Oke, ini adalah gerakan-gerakan yang ada pada tinju, ya. Apakah? Oke, cek. Cek itu lurus ke depan. Apakah? Ganti ini senangan kami. Jangan malu-malu. Manis makin kurus manis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita lanjutkan untuk menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Oke, yang pertama kita persilakan kepada kelompok oksigen. Kelompok oksigen silakan ke depan untuk menyampaikan
data hasil pengamatan tabel 1. Hanya data tabel 1 saja. Oke, dipersilakan kepada kelompok oksigen. Iya, silakan berdiri. Kelompok lain perhatikan penjelasan atau hasil yang diamati dari kelompok oksigen. Jika nanti ada yang berbeda, nanti setelah mereka menyampaikan, ditanyakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok oksigen yang beranggotakan Akhiran, Muhammad Gusti, Nabila Yasminutas, dan Salma Sabila Rahab ingin memberikan hasil pengamatan kami terhadap tabel 1 hasil uji pembelokan senyawa. Pada bahan air, aliran larutan itu berbelok. Pada bensin tidak berbelok. Pada sembuka berbelok. Pada larutan gula berbelok. Pada larutan HCI berbelok. Pada larutan NaOH berbelok. Pada larutan garam berbelok. Berbeda? Ada yang berbeda? Oke, tidak ada? Kenapa untuk oksigen? Oke, kelompok oksigen silakan duduk. Sekian dari kami. Berikutnya silakan lanjut ke depan dari kelompok nitrogen. Untuk tabel yang kedua yaitu hasil uji kelarutan dengan air. Oke, untuk menyampaikan hasil uji kelarutan dengan air, dipersilakan. Sama ya? Dari kelompok mana? Siapa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok nitrogen akan mempresentasikan hasil uji kelarutan dengan air yang beranggotakan Aira, Dwi Nur Adha, Jasmi Aulia Putri, Fahrul Ridho, Kailah Napasya, sama Loles Syaputra. Hasilnya Percampuran air dengan minyak goreng tidak larut, percampuran air dengan asam cuka larut, dengan larutan gula larut, dengan etanol larut, dengan NaK, HCO3 larut, dan dengan larutan garam larut. Apakah ada yang berbeda? tidak. Ada yang berbeda? Tidak ada, berarti kita berikan aplaus untuk silakan duduk. Oke, berikutnya kepada kelompok yang belum, kelompok nitrogen. Silakan kelompok nitrogen ke depan. Untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok mereka terkait dengan lembar kerja pada halaman 6 yang berdasarkan dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan, halaman 6. Berikutnya bagian terakhir kelompok dari neon untuk menampilkan hasil pengamatan mereka untuk larutan dengan air. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok nitrogen akan mempresentasikan tentang hasil uji dari kami yang beranggotakan Fadil Bilanda Ferli, Muhammad Fahrodi, Kifa Dwi Bolkis, Meja tetap bilatir lebih. Dan
Lanjut, pertanyaannya. Yang pertama, apa tujuan menggosokkan penggaris pada rambut? Untuk menghasilkan tegangan elektronik. Yang kedua, apakah yang terjadi pada aliran larutan yang didekatkan penggaris yang telah digosok pada rambut membelok ke arah medan listrik yang dihasilkan oleh penggaris? Yang ketiga, mengapa penggaris dapat membelokkan atau menarik ke arah aliran larutan? Karena larutan polar memiliki dua kutub, yaitu positif dan negatif. Maka tegangan elektron saat bergesekan antara rambut dan penggaris berpindah ke penggaris hingga menghasilkan muatan negatif. Yang keempat, mengapa larutan yang diuji ada yang arah alirannya dibelokkan dan ada yang tidak dibelokkan? Karena hanya aliran polar saja yang bisa dibelokkan. Oke, ada yang berbeda? Sama. Oke, berikan aplaus untuk Oke, berikutnya. Oke, kelompok terakhir, silakan Neon ke depan untuk menyampaikan hasil pengamatan mereka terhadap uji kelarutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini yang beranggotakan Amanda Zahra Putri, Soleh Putri Azira, Nazira Al-Bahira, Muhammad Imam, dan Muhammad Anas. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Air memiliki sifat polar, pensil memiliki sifat non-polar, asam cuka memiliki sifat polar, larutan gula memiliki sifat polar, larutan HCl memiliki sifat polar, larutan NaOH memiliki sifat polar, dan larutan garam memiliki sifat polar. Ada yang berbeda? Tidak. Sama semua? Sama. Oke, berikan aplaus untuk Neon. Oke, silakan duduk Neon. Ya, terima kasih atas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tadi sudah sama-sama kita saksikan bersama dan sudah kita simak bersama hasil dari diskusi masing-masing kelompok terkait dengan dua aktivitas percobaan yang dilakukan. Yang pertama tadi ada hasil pengamatan berdasarkan pembelokan. Oke. Pembelokan senyawa ya dengan menggunakan penggaris yang sudah digosokkan dengan kain wol. Apa tujuan penggaris digosokkan dengan kain wol? Untuk menghasilkan listrik statis. Ya, oke. Bersama kita simpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dari uji kepolaran senyawa kovalen. Uji senyawa kovalen berdasarkan pembelokan tadi. Yang pertama, air polar dan polar. Air polar. Kemudian minyak bensin polar dan polar. Non polar. Kemudian cuka polar dan polar. Larutan gula polar dan polar. HCl berdasarkan belok tadi. HCl polar dan polar. Polar. NaOH polar dan polar. Polar. Terakhir garam polar. Oke. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil
uji kelarutan dengan air. Oke, yang pertama, minyak goreng dengan air. Tidak larut. Maka minyak goreng sifatnya apa? Non polar. Kemudian yang kedua, cuka. Larut. Oke, maka sifat cuka adalah polar. Kemudian gula. Larut. Larut berarti dia adalah senyawa polar. Kemudian etanol. Larut. Maka etanol sifatnya adalah polar. Berikutnya NaHCO3. Larut. Larut. Oke, berarti polar. Terakhir, garam. Larut. Oke. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa Ren ambil dari hasil kegiatan pembelajaran kita hari ini? Kegiatan pembelajaran hari ini kira-kira apa kesimpulan yang bisa Ren ambil? Silakan. Ada yang bersedia memberikan kesimpulan? Silakan. Oke, Afgan, silakan kan. Jadi kesimpulan dari percobaan uji popularitas kalian adalah bahwa popularitas kalian dipengaruhi oleh perbedaan elektronegativan dan bentuk molekul. Oke, berikan aplaus untuk Afgan. Oke, berikutnya masih ada yang mau silakan bilang. Kesimpulan dari saya bahwasanya hal yang terlihat sederhana ternyata tidak sesederhana itu. Kalau kita pelajari lebih dalam ternyata banyak hal-hal yang tidak kita ketahui. Oke, luar biasa. Berikan aplaus untuk Afgan. Oke, ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Oke, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran ini kita dapat membedakan mana sifat senyawa polar dan sifat senyawa non polar yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada lagi? Ada lagi? Habis? Oke. Oke, yang terakhir, karena kegiatan pembelajaran kita sudah selesai, untuk itu seperti yang di awal tadi ada tes pendahuluan, tes pengetahuan awal. Nah, terakhir kita juga sama akan melaksanakan uji tes post tes atau pengetahuan setelah pembelajaran. Yang tetap duduk di tempat yang sama, kemudian jawab pertanyaan yang di depan. Oke. Ya, pertanyaan sama, tapi jawaban kalian sudah berbeda. Jadi masih pertanyaan awal, karena pertanyaan ini belum ada, jadi tidak belajar.
Satu, apa yang kamu ketahui tentang ikatan kovalen? Kemudian yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang ikatan kovalen polar dan non polar? Ketiga, sebuah kapal tanker membawa bahan bakar minyak mengalami kecelakaan di suatu lautan. Kemudian kecelakaan tersebut menyebabkan terjadinya kebocoran tangki dan minyak tumpah ke dalam lautan. Bagaimana pendapatmu tentang peristiwa tersebut? Kemudian bagaimana cara mengatasi tumpahan minyak tersebut? Dan sebutkan beberapa sifat semua kovalen polar dan non polar. Oke, 2 menit lagi. Oke, selesai? Oke, kalau sudah selesai, mohon satu orang bantu kumpulkan kembali. Biar nampak. Bantu satu orang kumpulkan. Sudah? Oke, udah semua bilang? Ya? Oke, thank you. Oke, terakhir saya ingin kalian memberikan refleksi atau umpan balik bagaimana tanggapan kalian terhadap kegiatan pembelajaran kita hari ini. Saya ingin kalian meluangkannya di apa namanya? Oke, silakan dituliskan nanti pendapatnya tentang di kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kemudian nanti bagi yang sudah boleh langsung ditempelkan di papan tulis. Jelas? Oke. Oke, bagi yang sudah boleh langsung nanti ya tempelkan di depan. Yes, jangan sampai terbalik. Jangan sampai
Yang sudah boleh langsung tempelkan di depan. Yang sudah. Nah, silakan. Oke, bagi yang sudah boleh langsung. Tangan terbalik. Gerak. 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 Bentar, sikit lagi. Oke, sudah selesai seluruhnya? Sudah? How do you feel today? Are you happy? Oke, kita ambil beberapa sampel ya. Yang pertama ini punya siapa? Nggak ada nama? Ya. Sangat senang karena sangat paham dengan materinya. Ya. Kemudian berikutnya, pembelajaran hari ini sangat seru. Good. Pelajarannya sangat bermanfaat. Terima kasih. Oke, itu beberapa sampelnya ya. Aplaus untuk kita bersama. Oke. Adapun pembelajaran yang berharga yang bisa kita ambil dari komponen pola dengan pola itu, hal ini juga terjadi di dalam kehidupan kita sehari. Ada kalanya kita di dalam berteman dan bergaul dengan orang lain itu, tentu ada kalanya kita suka dan juga tidak suka. Jika kalian berada di posisi menjumpai ada kawan yang saling tidak bertegur sapa, yang saling tidak berdamai, maka tugas kalian di situ kalian harus berperan sebagai seorang jadilah seperti sabun yang bisa mendamaikan antara minyak dan air. Ya, itu pesan yang bisa kita ambil dari kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Anda semua. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya silakan dipelajari kembali di rumah ya. Materi berikutnya kita akan bahas mengenai hidrokarbon. Ya, silakan dipelajari di rumah. Oke, untuk hari ini kegiatan pelajaran ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan hamdalah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Demikian pembelajaran hari ini. Setelah ini silakan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.